Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Selamat pagi di hari Kamis ya. Nah, di hari Kamis yang spesial ini kita mau mereview dan juga unboxing lagi. Kali ini kita baru saja kedatangan produk dari Yamaha. Wow. Yang ini Yamaha mixer, yang ini Yamaha keyboard. Ini Yamaha keyboard tipe PSR E473. Jadi gini teman-teman, Mas, sekarang kok ada Yamaha keyboard juga. Di sini sebenarnya sudah dari dulu teman-teman ya, khususnya di produknya Yamaha dan juga Roland. Kita sudah bekerja sama lama, tapi biasanya hanya masuk ke project-project. Jadi kalau ada project yang membutuhkan alat musik ataupun plus speakernya, biasanya kita cakup termasuk keyboardnya. Nah, di sini kita juga ada keyboard, salah satunya produk dari Yamaha dengan tipe PSR E473, yang dimana keyboard ini bisa dibilang kelas rumahan ya, biasanya kelas pemula, tapi banyak kantor-kantor yang membutuhkan. Biasanya terutama kalau seperti sekolah biasanya digunakan untuk pelatihan dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau yang ini keyboard Yamaha yang tipe PSR ini, nanti teman-teman juga bisa dapatkan berbagai macam tipe. Contohnya mulai dari yang kelas rumahan sampai dengan yang kelas profesional. Jadi bisa dibilang untuk produknya Yamaha memang kita sendiri sudah lama bekerja sama dan pasti barangnya original. Dan kalau teman-teman nanti butuh keyboard, butuh mixer original dari Yamaha, kita bakal selalu ready. Memang kalau keyboard kita tidak selalu ready-kan untuk tipe-tipe tertentu, karena biasanya kita hanya memenuhi untuk kebutuhan project seperti itu. Oke ya. Nah, untuk mixernya di sini ada mixer MG16XU. Ini ya MG16XU, produk dari Yamaha. Kalau mixer saya sudah review bolak-balik ya, ini yang tipe MG16XU, MG12XU, terutama kita kalau pas instalasi. Nah, karena sering instalasi terutama di gedung, terus di gereja, ini banyak yang menggunakan produk dari Yamaha, khususnya yang tipe MG16XU ini. Makanya saya sudah sering mereview juga, dan yang pasti ini adalah produk mixer analog terbaik dari Yamaha yang sampai saat ini masih melegenda dan juga sampai saat ini masih banyak dicari oleh teman-teman semua. Oke, nah sekarang langsung saja kita unboxing dulu untuk Yamaha PSR E473. Ini sudah pesanan teman-teman ya, pesanan dari salah satu komunitas di Pacitan. Nah, di Pacitan, Jawa Timur. Ini keyboard Yamaha PSR E473. Sekarang kita unboxing dulu. Oke, bener-bener baru ya barangnya teman-teman. Nah, jos. Nah, ini unitnya. Kalau teman-teman nanti beli PSR E473 nanti dapat apa gitu? Tempat book ya ini. Apa? Loh, ini tinggal ada anune to, Sob. Stand book to, Sob. Oh iya. Stand book itu, Sob. Stand book nih, nah rada mundure, Sob. Stand book karo buku manual. Terus ada apa lagi di dalam? Kita angkat, Sob. Apa piye? Bang, kowe. Oh, tidure rene, Sob. Nah. Oke, tarik, Sob. Bawahnya deh. Oh, berarti dibalik. E473. Ini banyak yang menggunakan, terutama biasanya di sekolah-sekolah, teman-teman. Kalau untuk profesional biasanya tidak menggunakan yang ini, tapi juga ada yang menggunakan ini ya. Oke, ini kita keluarkan dulu Yamaha PSR E473. Oke, gitu nih. Angkat sih, angkatan nih. Angkatan keyboard itu aja. Tak ambil. Nah, siap sih, Sob. Tak pasangkan dulu, Sob, ini. Oke. Terus kita taruh sini. Oke. Nah, lumayan nih buat ya. Oke, kita keluarkan dulu, diangkat Mas Yusuf. Nah, diangkat dulu. Buat teman-teman yang pengen punya keyboard PSR series seri M473 masih ready unitnya. Lah, adaptornya di mana? Masih di dalam. Ya wes paling Pak gini. Ini unitnya teman-teman ya. Kalau keyboard saya juga kurang terlalu ngerti ya. Yang pasti ya bentuknya kayak gini. Ini teman-teman bisa langsung digunakan, yang pastinya menurut saya juga sudah lumayan untuk kualitasnya. Terus belakangnya ini juga sudah ada outputnya. Outputnya sudah stereo ya. Left right juga bisa teman-teman langsung masukkan ke mixer nanti. Yang LR ini bagian biasanya yang mono. Stereonya nanti kanan kiri seperti ini. Sudah ada aux inputnya juga, ada USB-nya juga.
ada ke PC-nya juga. Jadi ini sudah lumayan untuk spesifikasinya. Yamaha PSR E473. Wis jos, meng layarnya ya sik ngono kayak hitam putih. Gak apa-apa ya, tapi layarnya biasanya masih hitam putih, tapi sudah lumayan untuk kualitas dan juga spesifikasinya. Oke, lanjut kita unboxing Mas Yusuf untuk mixernya Yamaha MG16XU. Pokoknya buat teman-teman yang ada di channel YouTube saya, kalau pengen punya produk-produk dari Yamaha original, monggo silahkan nanti bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Oke. So, nah, Mas. Kualik toh, iya toh, dari samping, didek ini sih, diberdirikan. Nanti mutah tumplek sob. Oke, kita keluarkan dulu unitnya pelan-pelan. Nah, ini enak toh. Jadi emang direngke iso sob langsung. Tapi ya direngke sob jal. Apa wi? Coba keluarkan. Oh, buku manualnya kayak gini iki. Ini ya, Yamaha original MG16XU. Bisa langsung connect ke aplikasi Cubase. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi Cubase nanti bisa langsung dikoneksikan pakai Yamaha MG16XU. Jarang ya mixer analog model kayak gini bisa connect langsung ke Cubase. Nah, tapi ini Yamaha bisa langsung dikoneksikan ke Cubase nanti teman-teman. Oke, unitnya saya buka dulu. Saya pelan-pelan. Solasinya, nah solasinya dilepas dulu. Yamaha MG16XU. Nah, cukup mixer itu aja. Ambil mixer itu aja. Ambil apa lagi? Nah, jos. Ini pakai adapter, pakai kabel power. Pakai kabel power ya. Pakai kabel power. Saya ini dilempit. Ini unitnya teman-teman ya, Yamaha MG16XU. Nah, tipenya MG16XU, tapi speknya oke kita lihat. Sob, ini rotok maju Pak Nyong. Ini Pak Nyong, biar ora ganggu wis kene Pak Nyong. Bisa lewat sini. Nah, unitnya ini teman-teman ya. Untuk inputnya totalnya ada 1 sampai 8, ini mononya, 90 stereo, 11 12 stereo, 13 14 stereo, 15 16 stereo. Jadi dia disebut 16 channel atau 16XU, tapi mononya fullnya cuman 8. Tapi kualitas Yamaha loh ya, 8 Yamaha jauh dibandingkan dengan brand yang lain. 9 10 stereo, 11 12 stereo, 13 14 stereo, 15 16 stereo. Jadi katakanlah nek teman-teman elektunan, nanti yang ini buat keyboard. Kayak keyboard Yamaha tadi stereo. Ini buat keyboard 1, ini buat keyboard 2, ini buat yang stereo apa nah ya? Alat-alat musik ya. Pokoknya nanti yang menggunakan sistem stereo masuk sini, masuk sini. Nanti yang analog ataupun yang tidak model digital seperti mungkin ketipung, terus mungkin nanti mic drum kalau ada nanti masuknya sini. Mungkin nanti yang masuk sini kayak DTX ya, DTX stereo atau mono, biasanya stereo ya, mestinya ya. Seperti itu. Untuk konektornya menggunakan neutrik semua, neutrik. Terus ini bisa XLR, bisa TRS. Kalau ini XLR saja, TRS-nya di sini. Sebenarnya meh podo ae sih. Tapi jangan keren ya mixernya. Neutrik semua konektornya. Outputnya neutrik semua, konektornya juga. Lalu channelnya nanti totalnya ini ada 1, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau total dari channel preamp ini ada 12, 1, 9, 10, 11, 12. Ini totalnya. Yos, lumayan ini. Fiturnya di sini sudah ada pad minus 20 dB, ada high pass filter, gain, kompres, tone kontrolnya lumayan ada 4, ada pre-fader, post-fader untuk aux-nya. Wis komplit lumayan. Langsung tak coba ya teman-teman ya. Kabel powernya Mas Yusuf. Kabel powernya dulu Mas Yusuf. Terus kita coba. Nah, ini kita pasang di sini. Unitnya saya nyalakan. Nih, nyala. MG16XU. Produk original dari Yamaha. Oke, kita pasang monitor ya. Ini pakai speaker produk dari Hardwell, tipe TH15A. Kita pasang input nomor 1 produk dari Hardwell.
atau input A, inputnya ada dua ya, 1 2, kita pasang di input nomor 1. Volume kita naikkan separuh saja ya. Separuh itu. Ya. Mikrofon Mas Yusuf. Kita coba pakai mikrofon langsung. Pokoknya kalau coba mixer saya tidak MP3-an, tapi mikrofon yang saya coba. Biar teman-teman tahu ya kualitasnya preamp itu kayak gimana. Jadi kalau mencoba mixer, saya sarankan teman-teman jangan menggunakan musik, tapi lebih ke mikrofon agar tahu kualitas dari gimana. Nah. Oke, ini saya pasang di input nomor 1 ya. Nomor 1 sini ya. Oke. Nah, sekarang sob keyboardnya rada dimundurnya sob. Tendang gitu. Cek. Ada tes dicoba cek monitornya terlalu kecil. Cek tes dicoba, oke, saya maksimalkan. Tes dicoba, tes oke, dicoba. Ini suara dari Yamaha MG16XU. Oke. Cek tes dicoba, oke. Tes dicoba, oke. Tes dicoba. Nah, sistemnya dari Yamaha ini memahami dulu dari sistem routingnya ya. Sistem routing dari Yamaha ini menggunakan sistem routing yang ada routingnya ke main LR sama group. Ini mirip sama mixer yang zaman sekarang, tapi kalau Yamaha tempatnya di bawah ya. Ini kalau diklik dia akan ngirim ke main LR, kalau dilepas dia tidak ngirim ke main LR. Kalau diklik ngirim ke main LR, kalau dilepas tidak ngirim ke main LR. Jadi bisa dipilih mana saja yang pengen dikirim ke main LR. Yang kedua, untuk tombol PFL-nya ada di bawah. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau mendengarkan di headphone, nah di headphone sini, atau teman-teman nanti pengen melihat seberapa input dari preamp, ini ditekan PFL. Maka di sini lampu indikator PFL akan nyala. PFL-nya malah di bawah. Ini PFL mati, otomatis out-nya karena saya pelan jadi nggak nyala. Kalau ditekan, nah ini. Jadi teman-teman kalau mencari gain dari Yamaha sendiri bisa dengan caranya menekan PFL. Contohnya saya cari gainnya, tapi kekencengan monitorku. Cilik no sithik sob monitor sob. Kebanteran nih monitornya. Separuh ya monitornya. Separuh. Oke. Kita mencari gainnya. Ini kita buka segini. Oke lah ini maksimal. Oke, ini kebanyakan ya. Kita kurangi dikit. Oke. Ini sampai hampir peak. Oke, saya kurangi dikit. Oke, ini. Preamp Yamaha ini benar-benar kenceng banget. Ini baru saya buka segini gainnya. Ini sudah, nah ini. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita tinggal mainkan, naikkan fader, tinggal mainkan di main out. Nah, jadi gainnya dari Yamaha sendiri memang dia kenceng banget dibandingkan mungkin dengan mixer analog yang lain. Gainnya ini jancos. Nah, lalu di sini tombolnya juga ada buat ngirim ke grup 1 dan 2. Ini klik maka dia ngirim ke grup 1 dan 2. Kalau ini diklik maka ngirim dari grup 3 dan 4. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau main grup ini tinggal dipilih yang mana, yang atas atau yang bawah. Yang atas 1 2, yang bawah 3 dan 4. Nah, dari grup nanti bisa dikirim ke main LR. Dari grup kirim ke main LR, dari grup kirim ke main LR. Nah, itu ya. Jadi grupnya di sini juga sudah bisa dikirimkan ke main LR atau posisinya tidak dikirimkan ke main LR. Untuk grupnya nanti juga ada outnya, ada 1 2 3 4. Jadi teman-teman semisal nanti mau main grup Mas, yang ini tak gunakan untuk kendang, nanti bisa di outkan juga ke monitor kendangnya. Nah, jadi lumayan ya, fiturnya sudah banyak. Oke. Lalu di sini fiturnya Yamaha juga sudah dilengkapi sama pad minus 20 dB. Fungsinya buat apa? Kalau kita klik maka suaranya akan pelan karena minus 20 dB. Ini bunyi ya, tapi pelan. Nah, bunyi ini. Tapi pelan banget. Bunyi tapi pelan banget. Oke ya. Kalau kita lepas, nah kembali kenceng. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau teman-teman contohnya pas main nanti Mas pakai drumnya pakai DTX katakanlah seperti itu.
mungkin yang sistem-sistem digital. Tapi outnya kenceng banget mas, over di mixernya. Maka teman-teman barang-barang yang over itu bisa diklik minus pad 20 dB. Jadi sangat penting banget. Jadi kalau teman-teman pas live, karena pad 20 dB ini posisi inputnya sebelum masuk ke preamp. Oke, karena kalau seumpamanya tidak di minus 20 dB, kalau over kan otomatis sumbernya sudah rusak. Kalau sumbernya rusak, preamp ini sudah peak, ibaratnya ini posisi gen 0, tapi di sini sudah merah, ini sama dengan peak. Nah, caranya mengatur peak itu harus di minus 20 dB. Jadi posisi minus 20 dB ini sebelum masuk ke preamp. Jadi fungsinya agar suara yang masuk ke preamp itu sudah difilter dulu sama minus 20 dB. Jadi di preamp ini bisa dibilang setara dengan 0 dB. Gitu loh teman-teman. Jadi minus 20 dB ini sangat penting banget, terutama teman-teman ketemu sama input yang kenceng. Saya yang sering ketemu itu kalau di tempat-tempat ibadah itu mic meja, karena jenisnya kondenser. Mic meja jenis kondenser ini kalau nggak di minus 20 dB tak jamin suaranya feedback terus. Kalau kita nggak punya mixer yang bisa minus 20 dB, resikonya fader, ini pernah fader baru tak giniin dikit sudah feedback. Dan itu sudah bisa saya pastikan suaranya rusak, karena inputnya pun sudah bisa dibilang rusak. Nah, jadi suaranya mesti nggak maksimal, sember dan lain-lain. Nah, cara mengatasinya kalau teman-teman tidak menggunakan mixer, caranya adalah dengan menambahkan di iBox. Di iBox yang ada minus 20 dB-nya. Caranya seperti itu. Oke ya. Jadi minus 20 dB ini, wah, pad minus 20 dB ini jangan sampai teman-teman disalahartikan. Ini sangat penting banget ya, terutama di mixer-mixer analog seperti ini sangat penting banget, sangat dibutuhkan itu. Oke. Terus di sini ada gain, maaf, di sini ada high pass filter, potongan low cut ya. Ini kalau diklik, nah ini sudah terfilter ya. Ini low cut, jadi sama dengan kita menfilter suara high-nya, high pass filter. Nah ini high pass filter, memfilter high-nya. Jadi high-nya agar diloloskan, low-nya diilai. Nah, ngene ngomong. Low cut pokoknya minus 20 dB. Lalu ada gain, ada kompres yang dimana fungsinya kalau teman-teman nanti live, contohnya ya, kalau sudah ada kompresnya ini, semisal saya teriak, gainnya saya turunkan, ini ya, lihat teman-teman, hoi, hoi, ini saya kenceng betul, teriak, hoi, hoi, aman. Jadi di sini meskipun kita teriak, kalau ini dikompres, dia akan aman. Tapi yang jelas kompres ini akan bekerja sama dengan gain. Seberapa kita buka gain, maka kompres seberapa dia akan bekerja. Nah, itu teman-teman. Nah, di bawahnya apa? Gimana? Oh ya ya Mas. Ya, nah ini di sini ada tone control 1 2 3 4. Itu bisa kirim nggak, Mas? Pop. Itu depan iso nggak kirim? Kok ditolak kemarin? Kon lihat Masnya ya. Kon lihat Masnya sekalian. Ini tone controlnya, ini ada high, ada mid, ada frekuensi, ada low. Nah, di sini tone controlnya ada 4. Ini high, pasti high frekuensi, low frekuensi. Midnya nanti kerjasama sama frekuensi. Mid naik, frekuensi tinggal diatur. Mid turun, frekuensi tinggal diatur. Jadi nanti bisa diatur frekuensi mid ini mau naik atau mau turun, diposisikan di sini. Lalu di sini aux-nya ada 1 2, aux seleranya ada 1 2. Yang 1 2 ini pre-fader ya. Bisa pre-fader, bisa post-fader. Kalau post-fader berarti aux ini melok fader. Kalau di pre-fader berarti ini tidak ikut fader. Intinya seperti itu. Jadi aux ini akan langsung mentok sesuai dengan gain ketika posisi seperti ini. Kalau diklik maka dia akan ikut fader. Ini fungsinya pre-fader dan juga post-fader. Lalu yang bawah ini aux 3 ini pre-fader, jadi ini nggak ngaruh sama tombol. Aux 4 ini untuk efek. Nah, yang keren lagi Yamaha MG16XU ini sudah dibekali sama efek. Efeknya pastinya juga produk dari Yamaha series SPX Digital Multi Effect Processor. Kalau teman-teman nanti beli efeknya sendiri lumayan mahal ya. Sekarang tak coba aja.
bisa ada bawaannya sendiri ternyata efeknya. Efeknya kita kirimkan efek writernya di sini, jig jig tes 12, parameternya jig tes 12, tes 12, AUX 3, AUX 4 nya mana ini? AUX 4, AUX 4, jig tes 12, tes 12, tes 12, jig 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 tes 12, jig jig tes 12, maaf urung di on ke, tak golek ini ternyata gitu urung di on ke. Sorry teman-teman ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Oke, nomor 1 hall, nomor 2 hall, nomor 3 room reverb, 4 reverb. Coba kita cari dulu yang plat-platnya mana? Plat reverb plat nomor 7. Tes. Kok gini? Tes. Oh, tes. Dicoba tes. Kena hole berarti. Karaoke nomor 14. Nah, karaoke nomor 14. Efeknya SPK Yamaha. Cek tes. Oh, echo. Lebih ke echo. Tes iki suara radio nomor 23. Kayak football. Suaranya nih. Nomor 24 ini. Oh, apa ya? Cek tes D. Oh, nomor 1 sing enak dhewe boleh. Tes suaranya ngene, efeknya, Pak. Efeknya ijan suaranya. Tes dicoba. Tes D. Tes. Wih, enak tenan efeknya. Oke, tak efek ya teman-teman, CDI tapi. Oke, nah Yamaha ini selain sudah ada bekal efeknya, sudah dibawakan dari pabriknya, juga yang pasti sudah komplit sama pengaturan reverbnya, sama parameternya bisa diatur juga. Oke, sudah ya. Untuk preamp nomor 1 ini sudah saya jelaskan, preamp 1 sampai dengan 8 ini sama. Nah, pada perbedaan ini di 910-nya ini stereo. 910 ini loh Mas. Inputnya kok iso stereo kayak gini, bisa XLR 1. Jadi nanti ada gain, ada high pass filter, ada high. Bedanya nggak ada frekuensinya ya. Ada mid sama low, ada AUX 1, AUX 2, pre-fader, post-fader, AUX 3. Efek, bisa di efek juga. 11 juga sama, bisa di efek. Low, mid, high, minus high pass filter, terus 11 12 nya gainnya ada di sini. Ingat, ini bukan bagian dari preamp ya, ini Phantom 48 volt. Jadi ini tombol Phantom, kalau teman-teman klik maka akan mengeluarkan DC 48 volt dari mixernya. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai menekan Phantom ketika di sini kita tidak membutuhkan Phantom. Itu sangat penting. Nah, lalu yang 13 14 di sini bisa RCA, bisa input stereo menggunakan XLR. Ini yang nomor 13 14. 15 16 juga sama, bisa menggunakan RCA, bisa menggunakan TRS, sama. Modenya yang nomor 15 16 bisa jadi USB nanti. Bisa jadi USB nih, gurih. Oh iya sih, lali ya. USB. Lah, itu USB nih gini. Jadi ya mixer ini harus dibekali sama soundcard ya, dari Yamaha pastinya ya. Ada soundcardnya. Soundcardnya sample rate-nya 24 bit 192 kHz. Wis jos ini soundcardnya. Jadi posisinya bisa buat line input, bisa diposisikan soundcard. Jadi yang ini khusus 15 16 ini bisa jadi soundcard. Lalu yang ini buat efeknya bisa dikirim ke main LR, bisa dikirim ke grup juga. AUX masternya ini AUX 1 2 3, ini master AUX. Nah, master AUX 1, master AUX-nya ada di sini 1 2 3 4. Ini ya AUX-nya yang keluar ke main out. Kalau yang ini AUX efek ya, AUX 1 2 3. Ini kalau efeknya mau dikirimkan ke auxiliary, masternya ada di sini. Monitor leveler di sini. Kalau teman-teman nanti pakai monitor outnya ada di sini. Volumenya ada di sini. Lalu bounce ada di sini. Main outnya double XLR sama TRS. Ini buat foot switch untuk reverb. Terus outnya ada 1 2 3 4, yang 4 jelas efek tadi ya. Out groupnya ini ada 4. Wes ya, detail ya.
lampu LED indikator. Wes, kita reviewkan detail semuanya produk dari Yamaha MG16XU. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen punya produk dari Yamaha original, khususnya MG16XU, monggo silahkan. Kita selalu ready unitnya dan teman-teman nanti langsung bisa angkut ke tempat teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Kita hampir setiap hari kirim ke seluruh Indonesia, ke Jambi, Kalimantan, Papua, bahkan Pulau Jawa, apalagi Jakarta, Bandung, Yogyakarta, kita kirim setiap hari teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau pengen kirim, pengen beli produk-produk yang kita jual, caranya hanya bisa dengan mudah, dengan hanya WA ke kita nanti follow up melalui WA, kita cek ongkirnya, kita pastikan unitnya, dan teman-teman nanti tinggal transaksi di sana. Terima kasih ya buat teman-teman, pokoknya kalau mau beli bisa langsung WA atau bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tes 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 tes.